Saya adalah Suhardin, salah satu guru IPA di sebuah sekolah yang bernama SMP Negeri 17 Kendari. Lembaga pendidikan ini berada di kawasan Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran dengan judul Inspirasi Tamu Saga sebagai media diferensiasi berbasis aset. Renovasi gedung dalam skala besar dan alih fungsi laboratorium IPA sebagai ruang kelas menjadi kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Di samping itu, rapor pendidikan untuk numerasi dan literasi pada tahun 2023 masih berkategori sedang. Pertama, peserta didik bisa siapkan berbagai sumber belajar. Yang pertama ada video yang saya sudah buat di YouTube. Jadi ini saya sebut sebagai media tamu saga. Jadi mereka bisa mengidentifikasi faktor apa sih sebenarnya tekanan itu berbeda-beda setiap daerah. Sehingga betul. Iya, bagus, kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan tamu saga menjadi upaya diri untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Uji cobanya dilakukan secara bertahap. Untuk tipe pertama, media ini menggabungkan antara pemahaman hukum Pascal dan tekanan hidrostatis. Tamu saga tipe kedua ini tidak lagi menekankan pada implementasi hukum Pascal. Eksperimen yang dilakukan hanya melihat pengaruh kedalaman jenis cairan dan ukuran tabung terhadap besarnya tekanan zat cair. Teknik celup dan amati menjadi strategi yang ditempuh untuk penggunaan waktu belajar yang tidak biasa di dalam ruang kelas. Dampak COVID-19 menyebabkan implementasinya dilakukan pada masa kebiasaan baru dengan cara yang terbatas. Jika sebelumnya dilakukan dengan teknik instruksi terpusat dengan lembar kerja berbasis materi dan video pembelajaran, maka berbeda saat ada siswa yang tidak mencapai tujuan pembelajarannya. Bimbingan khusus dilakukan pada siswa tersebut sebagai upaya diferensiasinya. Ukuran tabung tekan yang lebih besar dipakai untuk menambah tekanan zat cair saat pengamatan. Dan badan medianya berasal dari sisa-sisa potongan plafon plastik. Itulah modifikasi pada media tamu saga tipe ketiga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya. Walaupun demikian, video pembelajaran sebelumnya masih dapat digunakan dalam kegiatan praktikum, sehingga ada penjelasan singkat sebelum penggunaannya. Anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang di belakang atau semua yang dengar suara saya tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih. Kita sudah memasuki tekanan zat cair. Kira-kira kalau di rumah itu yang berhubungan dengan tekanan zat cair ada di alat apa saja? Di rumah saya memiliki tempat tempat hembok. Ya, tempat sabun yang dimana itu bisa dipencet-pencet. Oh, ada tadi yang bawa sabunnya. Mana coba kita lihat. Nah, yang begini Rafa ya? Iya Pak. Ya, coba peragakan Rafa bagaimana? Kalau dipencet begini, nggak keluar nih. Benda yang termasuk tekanan zat cair di rumah saya yaitu sabun cuci muka yang berbentuk pump. Anak-anakku sekalian, inilah tamu saga, yang dimana tamu saga ini terdiri dari selang yang Pak Guru bikin sedemikian rupa dan kemudian mistar yang nantinya akan kalian pakai. Pengalaman dari lingkungan rumah peserta didik menjadi pengantar penting pemanfaatan media tamu saga. Berangkat dari situasi yang berbeda-beda tersebut menjadi diferensiasi lingkungan belajar dalam memotivasi peserta didik. Bagaimana diferensiasi prosesnya? Variabelnya bermacam-macam. Nanti akan Bapak bagi setiap kelompok dengan variabel yang berbeda-beda. Yang jelasnya pembandingnya adalah air. Mungkin ada kelompok yang mendapatkan minyak, ya,
minyak goreng, ada kelompok yang mendapatkan sabun, ada kelompok yang mendapatkan air garam sebagai pengganti air laut. Kelas lain pun mendapatkan perlakuan yang sama. Setelah arahan keselamatan praktikum, media Tamusaga dibagikan pada setiap kelompok. Lembar kerja peserta didik diberikan sebagai pedoman praktikum. Pengamatan guru dilakukan selama pengisian tabung. Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Ketelitian mereka penting dalam praktikum. Variabel cairannya berupa air, sabun cair atau madu, air garam, dan minyak. Hasil pengamatan kenaikan cairan pada selang dikumpulkan pada tabel yang disiapkan. Setelah tabung kecil digunakan, selanjutnya dengan tabung yang besar dengan kedalaman yang berbeda. Tanya jawab selama proses dilakukan untuk memastikan data yang diamati telah sesuai. Penggunaan dua sisi media memungkinkan setiap anggota kelompok memiliki peran yang berbeda-beda. Setiap kelompok diberikan waktu untuk mempresentasikan hasilnya, sehingga data yang diperoleh dapat disatukan. Hal itu dilakukan karena setiap kelompok menghitung besarnya tekanan hidrostatik pada setiap perlakuan yang berbeda. Setelah kegiatan formatif dilakukan, ada diferensiasi proses bagi siswa yang belum berhasil menuntaskan tujuan pembelajarannya. Hal ini dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda tentunya. Setiap cairan memiliki tekanan yang berbeda-beda. Semakin besar tabungnya, maka semakin tinggi tekanan hidrostatisnya. Semakin tinggi tekanan cairannya, maka semakin tinggi juga tekanan hidrostatiknya. Semakin besar massa jenisnya, semakin tinggi tekanan hidrostatisnya. Selain buku paket IPA kelas 8, video pembelajaran saat COVID-19 melanda masih bisa digunakan sebagai salah satu sumber belajar. Keberadaan Buletin Seventeen telah lama digunakan sebagai diferensiasi konten. Ada materi, lembar kerja, video pembelajaran, bahkan gambar yang bisa diakses secara digital. Namun, bahan cetak juga disiapkan untuk siswa yang membutuhkan. Penemuan saya, semakin besar tabungnya, maka semakin tinggi tekanannya. Inilah diferensiasi produk yang pernah dilakukan. Kesepakatan yang dibangun berdasarkan aset yang mereka miliki. Pembuatan produk ini merupakan tindak lanjut kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Bisa jadi setiap kelas terdapat ciri khas yang unik untuk diamati. Pak Suhardin telah menyimpan beberapa buah buku sebagai referensi perpustakaan sekolah, salah satunya Bermain dan Belajar Tamusaga. Diseminasi media Tamusaga telah dilakukan secara internal maupun dalam komunitas. Kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran dengan judul Inspirasi Tamusaga sebagai media diferensiasi berbasis aset. Rupanya Tamusaga itu bisa dijadikan media pembelajaran di dalam kelas. Pak Suhardin itu sangat kreatif. Itulah cerita inspirasiku di Bumi Seventeen.